Terus balik lagi sama gue Cuman dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Sui. Jadi kemarin itu sorry teman-teman ya, belum ada bikin video. Ini kemarin lagi baru ada update Bitcoin dan Ethereum karena kemarin benar-benar nggak sempet. Dan ya jangan lupa hari ini adalah hari yang penting ya, khususnya nanti subuh sih pas ganti hari tengah malam itu ada Jerome Powell speak. Ada FOMC, ada apa namanya cut rate atau tidaknya ya. Jadi itu yang benar-benar kita tunggu-tunggu. Peluangnya sangat kecil untuk melakukan cut rate ya, karena mungkin kita tahu juga Jerome Powell itu susah untuk diandalkan, masih ngeyel dan ya selalu ngomongnya template ya, kita akan melihat data-data dan lain sebagainya gitu ya, padahal juga data-data banyak yang ngaco juga. Dan ya harapannya tetap ada, kita tentu berharap sih cut rate biar dapat sentimen positif lagi ke market gitu kan. Cuman melihat kondisi seperti ini peluangnya kecil, kecil sekali teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat di The Fed Watch Tool juga itu cuman sekitar 3-4% ya, sekitaran itu untuk cut rate. Jadi turunkan ekspektasi tapi tetap ada harapan walaupun kecil teman-teman ya. Dan kita lihat hari ini Fear and Greed berada di level 63, altcoin season index berada di 39, semua turun ya. Ini pada koreksi balik menjelang malam ini. Cuman ya ini Tron yang lumayan masih lawan arus, dan Ethereum masih cukup kuat nih. Ethereum ya di 3.800-an masih cukup kuat teman-teman, dia di atas. Bitcoin ini juga masih sideways di 118 ribuan dolar, 119 ribu, masih di situ-situ aja back and forth ya. Dan kalau kita lihat mayoritas altcoin ini terkoreksi nih ya, 2%, 4%, 5%, 6%, 1% gitu ya. Kemudian kita lihat untuk Bitcoinnya secara daily, so far untuk Bitcoin secara daily ini kita lihat tuh closingannya seperti ini, masih back and forth aja ya. Di kalau kita lihat secara garis besar kan dari 117.000 sampai 119.000 nih, masih back and forth di sini-sini aja. Ini sempat bikin candle panjang di 114.500, kemudian closing di atas, nextnya bagus nih ya, dapat follow up lumayan oke nih tuh, bull candle, tapi sayangnya next candle turun lagi, kena banting lagi ya. Ini yang kemarin juga sudah saya sampaikan untuk antisipasi menjelang FOMC, wah di bawah turun lagi, ujung-ujung kita satu itu ya. Jadi mungkin kemarin-kemarin yang di atas ini yang ngelong-ngelong ya mungkin udah kejepret posisinya, dan sekarang pun posisi Bitcoin masih back and forth. Let's see teman-teman, malam ini apakah kita dapetin sentimen positif dari FOMC, dari Jerome Powell atau tidak. Tapi ya tentu peluangnya kecil ya. Selalu kita pengen berharap sama si kakek Powell tuh, tapi nggak bisa-bisa teman-teman ya. Jadi untuk Bitcoin so far seperti ini nggak ada perubahan sama sekali. Mungkin kita akan lihat lebih detail di time frame 4 jam. Nah ini adalah outlook yang terakhir saya bagikan di 2 hari yang lalu teman-teman ya. Jadi waktu 2 hari yang lalu ini belum ada ya, dia masih di atas di sini di sekitar 119-an, dan akhirnya udah hit mantul, terus drop lagi teman-teman ya, drop lagi, dan sekarang lagi retest. Nah ini sebenarnya selain Fibo ya, selain Fibo ini juga kita lihat di sini ada area demand sell time frame 4 jam, dan posisi di atasnya pun kita lihat di sini reject 1 2 3 ya. Kenapa saya bilang wah ini peluangnya setelah reject drop testing ke sini, kemudian ya ini ada mantul-mantul tipis ya, karena balik lagi menjelang FOMC biasanya market cenderung flat, karena ya kita kan belum dapetin sentimen positif dari news event yang kita tunggu. Walaupun memang tadi malam itu ada news event ya untuk China dan US itu sepakat ya untuk pause lagi mengenai tarif ya. Kemudian juga perihal apa namanya program stakingnya di Ethereum itu juga udah di approve sama SEC. Sebenarnya itu ada berita-berita positif teman-teman, tapi balik lagi concern orang benar-benar untuk cut rate atau tidak di malam ini, yaitu FOMC itu ya. Jadi sekarang untuk progres dari si Bitcoin secara hourly, sebenarnya dari kenaikannya dia seperti ini turunnya terbatas. Jadi tetap antisipasi kalau memang akhirnya dia bikin another lower low, maka dia akan revisit lagi area bawah before dia mungkin adanya pemantulan kayak gini. Area bawahnya ini adalah lapis support bawah di sekitar 116.300, 116.000 dolar, sekitar area itu nih. Ya ini untuk antisipasi bisa dipantau menjelang FOMC nanti malam teman-teman untuk si Bitcoin secara hourly. Ya, jadi kurang lebih dia masih bermain di dalam range channel ini nih, cukup besar channelnya ya, dan dia yang masih berada di lapis tengahnya.
Jadi ini untuk antisipasi aja. Sui sebenarnya kita lihat progresnya udah bagus banget teman-teman ya. Sebentar. Wait. Kita pakai ini. Ya. ATH-nya itu di 5,3 dolar ya, 5,37 dolar. Somehow dia koreksi sampai next area nih, area demand di 1,7 dolar. Kemudian dia naik bertahap ya, dan akhirnya mampu break dari trendline resisten ini. Sebelumnya kena reject strong, kedua rejectnya kenceng, tapi kita lihat dia tidak bikin yang namanya lower low, malah masih bikin higher low. Ya, somehow dia mampu break di sini tuh 4,39 dolar ya, nih mampu break. Posisinya udah bagus banget. Ya, ini adalah previous high-nya dia. Ya, ini tuh. Ini previous high-nya dia yang sudah mampu di break. Ini secara daily time frame. Ya. Jadi sekarang posisinya ini coba saya geser ke samping dulu ya. Nah, ini ganti warna putih. Ini break and retest terhadap trend line EMA21 dan area SNR sebelumnya tuh, teman-teman. Ya, di sekitar 3,64 sampai 3,756 dolar. Ini posisinya lagi di retest. Ya. Jadi kalau misalkan kita dapat sentimen positif, ini adalah good setup banget sebenarnya. Ya, dia break and retest before dia akan revisit balik ke next target nih. Ya, ini ada next area supply di 4,51 sampai 4,698 dolar. Ini sekali lagi bisa diperhatikan dan dipantau untuk yang nanyain SWI. Ya, karena ini balik lagi, ini area confluence of support. Dan kalau kita gunakan Fibo dari swing low ke swing high-nya dia, maka ya di sini adalah range retracement 0,3 tuh. Jadi secara Fibo, EMA21, trendline, SNR, nah ini confluence teman-teman, 3,61 sampai 3,756 dolar. Nah, ini confluence of support ya untuk SWI. Ini sekali lagi bisa dipantau untuk yang nanyain SWI. Ini adalah another setup yang bagus sebenarnya kalau memang dapat sentimen positif atau setidaknya nggak ada news event yang bisa mempengaruhi market. Ini sebenarnya bagus banget setupnya. Cuman sayangnya lagi ada news event penting gitu. Jadi mungkin lebih berhati-hati teman-teman, dan kita akan turun ke time frame 4 jam. Nah, ini untuk time frame 4 jam. Sebenarnya sebelumnya ini udah di retest ya 1-2 kali ya. Kemudian di sini juga kita bisa gambarkan sebuah trendline resistance. Another trendline resistance, dia udah mau break nih. Ya, jadi seperti bull flag nih teman-teman jatuhnya ya. Ini rally ya. Kemudian di sini ada channel and then boom break. Dan sayangnya rejectnya lumayan kenceng, bahkan dia retest hampir 100% nih balik lagi. Kalau kita perhatikan secara seksama, ini sebenarnya area fresh demand nih. Ini area fresh demand. Ya, secara time frame 4 jam. Di 3,65 sampai 3,756 dolar. Ini sekali lagi bisa dipantau teman-teman secara short term time frame 4 jam. Ya, bukan berarti di sini pasti mantul, karena balik lagi mengingatkan nanti malam ada news event penting. So, ini bisa menjadi pantauan, dan area bawah waktu dia grab likuiditas atau bikin tail candle itu di range 3,5079 sampai 3,5871 dolar. Ya, ini bisa menjadi pantauan untuk teman-teman yang nanyain SWI secara time frame yang lebih kecil. Karena kita lihat rejection lumayan strong, kemudian masih bermain di bawah EMA21 plus ada news event nanti malam. Jadi antisipasi kalau saja dia grab likuiditas lagi untuk masuk ke box orange. Ya. Paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk SWI. At least dia lagi memasuki fase retracement dia, sebelum mungkin dia akan lanjutin going higher di atas 4,5 dolar. Ya, OTW balik ke ATH-nya itu masih cukup besar at least di cycle kali ini. Dan ya, itu aja teman-teman dari saya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.